Kembali lagi bersama saya Pegi Ahmad Ipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan catur dalam pembukaan Ruy Lopez permainan tertutup, yaitu Rombawa Trap. Ya, mungkin beberapa dari kalian pasti sudah mengetahuinya. Pembukaan ini dimulai dari E4 E5 kuda F3 kuda C6 Gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Ana Morphe Defense, lalu Columbus Variation, Gajah A5, dan setelah kuda F6, rokade pendek. Di sini kita akan memainkan permainan tertutup, yaitu Gajah E7. Gajah E7 sudah jelas, fungsinya ialah menghadapi serangan garpu pada benteng nanti seperti ini. Dan setelah B5 menyerang gajah pun mundur dan kita pun rokade pendek. Ya, inilah posisi main line dari Ruy Lopez close permainan tertutup. Lalu setelah C3 di sini putih mencoba untuk menobrak pertahanan hitam dengan melakukan D4. Di sini kita akan melakukan gambit dengan D5. Ya, di sini putih jelas harus memakan pion agar tidak rugi. Lalu setelah kita makan pion dengan kuda, ya, gambit sesungguhnya ialah pion yang berada di E5. Di sini putih dapat memakan pion yang berada di E5 dengan kuda, dan setelah kita makan kudanya, di sini putih pasti memakan kuda dengan benteng. Ancamannya sederhana. Di sini kuda di sini diserang oleh gajah dan benteng. Dan mau tidak mau di sini kita harus melindunginya dengan pion. Ya, dan setelah D4, di sini kita akan menggerakkan gajah menuju D6. Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah satu main line dari pembukaan catur pembukaan Ruy Lopez permainan tertutup. Jadi maaf saja kalau saya membahasnya dengan sangat cepat. Lalu jebakan sesungguhnya berada pada posisi seperti ini. Di sini sudah jelas-jelas bahwa benteng sedang diancam. Jadi benteng di sini pasti akan mundur. Ya, kalau benteng tidak mundur, kita hanya makan bentengnya saja. Mundur. Lalu kita akan menyerang Raja Putih dengan melakukan pengorbanan Greek Gift Sacrifice atau CBS bahasa kerennya. Dan pasti kalian sudah mengetahui bahwa di sini hitam dapat melancarkan skak pada gajah kali H2 skak. Ya, disinilah jebakan sesungguhnya akan dimulai. Pertama, apabila kali ini saya akan membahas apabila Raja Putih tidak memakan gajah. Sudah pasti bahwa apabila Raja Putih tidak memakan gajah, di sini hitam dapat menggerakkan menteri menuju H4. Idenya ialah setup gajah F4 gajah F4 mundur skak, lalu menteri H2 skak. Itulah setup yang ingin diterapkan oleh hitam kali ini. Ya. Jadi di sini putih benar-benar terancam. Dan begonya lagi apabila di sini putih mengabaikan ancaman tersebut. Ya. Di sini
Misalnya di sini Putih memainkan Menteri F3. Berharap nanti menterinya bisa melindungi. Ya. Lalu setelah lalu kita akan melaksanakan setupnya. Gajah F4 skak. Ya, raja menghindar. Menteri H2 skak. Raja menghindar. Lalu kita akan memakan gajah musuh dengan gajah kita. Di sini Putih dapat memakan gajah dengan benteng. Tetapi setelah Menteri H1 skak, raja bergerak dan benteng pun akan kita makan. Sudah jelas di sini banyak sekali kemungkinan yang akan dicapai oleh kedua pemain. Sebagai contoh, apabila di sini Putih menggerakkan menteri, kita dapat menyeruduk petak di F2, menyerang benteng dan ancaman mat 1 di F1. Jadi ini cukup sederhana menurut saya. Dan sayangnya di sini juga walaupun Menteri H3 terlihat baik, tetapi sebenarnya di sini hitam pun dapat langsung memakan menteri. Memakan menteri dengan gajah maksudnya. Jadi sebenarnya pada posisi seperti ini tidak ada yang dapat melindungi raja. Dan apabila hitam ingin keren bisa memakan pion, menusuk, ancaman mat 1 kan lumayan hebat juga. Tetapi yang lebih hebat ialah memakan menteri di sini. Kita mundur lagi. Jadi itulah contoh kemungkinan lainnya. Langkah terbaik Putih saat ini ialah sudah jelas. Gajah G5. Idenya ialah menarik mundur menteri hitam. Jadi nanti menteri hitam harus bergerak dengan memakan gajah, dan raja putih pun dapat memakan gajah. Tetapi terkadang orang-orang tidak berpikir sejauh itu. Makanya kita berdoa saja pada saat main musuh dapat terkena jebakan kita. Amin. Lalu kira-kira itulah variasi apabila raja putih tidak memakan gajah di H2. Jebakannya masih panjang. Ini baru hanya permulaan, dan kali ini saya akan membagi Rombawa Trap dalam beberapa seri. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.